Perkenalkan, saya Nuri, saya adalah dosen Prodi Teknika Fakultas Kemaritiman Universitas Maritim Amri Semarang. Saya mengampu mata kuliah Dinas Jaga Mesin Keselamatan dan Prosedur Darurat. Mata kuliah ini sebanyak 1 SKS dan mata kuliah ini adalah mata kuliah profesi. Mata kuliah ini membahas tentang ketentuan International Maritime Organization atau IMO yang berhubungan tentang dinas jaga di atas kapal dengan tujuan agar masing-masing anak buah kapal dapat bertanggung jawab terhadap pengoperasian permesinan di atas kapal, baik pada saat kapal berlabuh ataupun saat kapal berdaya. Selain itu, mata kuliah ini membahas tentang tindakan keselamatan kerja, terutama pada saat terjadi keadaan darurat di atas kapal. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain: 1. Menerapkan prosedur dinas jaga di atas kapal. Yang kedua adalah menjaga dan memonitor kondisi permesinan di atas kapal saat beroperasi. Yang ketiga, mengatasi gangguan permesinan selama melaksanakan dinas jaga. Selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan atas kapal. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis keadaan darurat di atas kapal. Yang kelima, memahami tindakan yang dilakukan apabila terjadi keadaan darurat. Dan yang keenam adalah pengelolaan sumber daya manusia di kapal mesin. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lapor kelas teknika C dan kelas teknika D siap mengikuti perkuliahan. Laporan saya terima. Balik 4. Balik 4. Mengawali perkuliahan. Berdoa. Mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Ya. Gimana kabarnya? Ada siapa? Oke. Saya melanjutkan mata kuliah yang kemarin. Ya, mata kuliah kemarin kita bahas tentang materi pelaksanaan dinas jaga. Selanjutnya pada pertemuan kelima ini adalah yang kita bahas, yaitu tentang pengaturan dinas jaga. Dinas jaga di atas kapal dibagi menjadi 2, ada di bagian deck dan ada di bagian mesin. Ya, bagian deck itu hubungannya dengan sistem navigasi atau pengoperasian kapal, sedangkan di bagian mesin itu berhubungan dengan pengoperasian permesinan yang ada di kapal mesin, terutama pada waktu kapal sedang berlayar atau semua permesinan itu beroperasi. Oke. Siapa yang menjadi yang melaksanakan dinas jaga di bagian deck? Yang melaksanakan dinas jaga di bagian deck itu adalah malit jaga. Ya, dalam hal ini harus memiliki ijazah minimal angka 3. Ya, operasional level. Jadi seluruh officer yang ada di deck yang memiliki ijazah operasional level, minimal operasional level, itu bisa melaksanakan dinas jaga dan dibantu oleh 1 orang ED, minimal 1 orang ED. Bisa ditambahkan dengan kadet ataupun 2 kadet atau lebih, gitu. Ya. Sedangkan bagian mesin itu adalah officer yang ada di mesin. Jadi setidaknya dia tahu, oh ya, gimana sih cara mengoperasikan dari permesinan yang ada di kamar mesin. Ya. Permesinan yang ada di kamar mesin ada yang tahu apa saja? Ya. Mesin induk atau main engine, apalagi? Ya. Diesel generator. Ya. Silakan. Ya, duduk. Ya. Diesel generator yaitu pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik di kapal itu macam-macam jenisnya. Ada emergency generator, ya, ada diesel generator. Emergency generator itu digunakan ketika
seluruh permesinan masih mati semua, kita menggunakan emergency generator. Sedangkan diesel generator itu digunakan pada waktu kapal sedang olah gerak, ataupun kapal ada di pelabuhan, ataupun sedang bongkar muat. Itu menggunakan diesel generator. Selain emergency generator, diesel generator, juga untuk kapal yang ukurannya besar dilengkapi dengan turbin generator, yaitu pembangkit listrik yang pemanfaatannya berasal dari boiler atau steam yang digerakkan untuk menggerakkan suhu sehingga menghasilkan tenaga listrik. Selain itu juga kapal untuk efisiensi, ya, kapal dilengkapi dengan sub generator. Sub generator itu digunakan memanfaatkan sub propeller, ya, memanfaatkan sub propeller untuk menggerakkan alternator sehingga bisa menjadi tenaga listrik. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Nah, dulu. Ya, oke. Sub generator bisa dioperasikan ketika mesin induk sudah jalan, jadi sudah full away atau navigasi full, atau kapal sudah tidak ada hambatan lagi, ya, kapal sudah tidak ada hambatan lagi, bisa dioperasikan dengan sub generator, gitu, ya. Nah, dalam pengoperasiannya dari mesin induk dihubungkan dengan reduction gear atau gearbox. Nah, setelah gearbox baru ada sub generator, sub propeller. Sub propeller itu dikoppel dengan sub generator. Jadi selain menggerakkan propeller, juga sub tersebut dikoppel untuk menggerakkan generator. Itu, ya. Ada pembangkit listrik apa saja tadi yang saya sebutkan? Emergency generator, diesel generator, turbin generator, sub generator, ya, itu. Dan yang pasti di atas kapal itu pasti ada diesel generator. Jumlahnya berapa? Jumlahnya minimal ada 2, karena ketentuan dari SOLAS seperti itu, minimal ada 2. Kenapa kok minimal ada 2? Kalau 2 itu setidaknya bisa di paralel. Ada yang tahu gimana cara paralel generator? Sudah diajarkan paralel generator? Belum. Oke. Jadi untuk paralel generator itu setidaknya spek dari diesel generator yang ada itu minimal harus sama, baik RPM-nya. Ya. Jadi tidak sampai blackout atau mati lampu. Jadi listrik itu, supply listrik itu ada terus. Nah, untuk kenapa harus di paralel? Paralel itu digunakan rata-rata karena untuk olah gerak misalnya. Olah gerak itu membutuhkan banyak tenaga listrik. Tenaga listriknya dari mana saja? Untuk digunakan menarik tali tros atau kastan. Ya, mungkin kalau kapalnya ada bow thruster. Pernah dengar bow thruster? Bow thruster itu kalau kalian lihat yang di bangunan kapal itu ada bulbos. Nah, di bulbos itu ada tanda silang. Di situ pasti ada bow thrusternya, baik itu di haluan ataupun di bagian buritan. Ya, baik itu di haluan ataupun di bagian buritan. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk melancarkan dalam proses penyandaran atau keluar atau masuk dari jeti atau pelabuhan. Itu, ya, untuk kelancaran dalam pengoperasian. Bagaimana kalau tidak ada bow thruster? Jadi kapal itu nanti akan maju mundur. Tapi kalau ada thruster, dia nanti akan mendorong sehingga kapal itu bisa langsung sandar. Contoh kapal yang menggunakan bow thruster itu adalah kapal Pelni. Ya, ada yang pernah naik kapal Pelni? Ya. Kalau di Pelni itu sudah naik semua. Ya. Di Pelni itu kenapa harus di paralel? Ya. Jadi untuk kelancaran dalam hal proses sandar itu harusnya mungkin
untuk kapal-kapal yang tidak ada boat thruster itu bisa nyampe setengah jam, tapi kalau ada boat thruster seperempat jam udah selesai. Jadi untuk tenaganya itu listriknya harus banyak, bisa 2 atau 3 generator yang diparalel. Oke. Nah, sedangkan untuk operasionalnya jaga itu dibagi menjadi 2. Ada jaga laut dan ada jaga pelabuhan. Jaga laut maksudnya di sini itu adalah jaga yang dilaksanakan ketika kapal sedang berlayar. Di mana kalau kapal berlayar itu seluruh permesinan yang ada di kamar mesin itu beroperasi rata-rata. Contohnya di simulator yang kalau ada di pelabuhan hanya 1 yang standby, kalau kapal berlayar bisa 2, ya, atau bahkan hanya menggunakan sub generator untuk efisiensi, ya. Oke. Terus jaga pelabuhan. Nah, jaga pelabuhan itu hanya untuk pengoperasian lampu, pompa untuk akomodasi di kapal. Nah, di mana kapal-kapal tertentu yang dilengkapi dengan kren itu biasanya generatornya yang cepat bermasalah, karena kalau jalan kren beban pas pada menarik beban yang berat, generatornya nanti akan nangis, ya, beban akan naik turun, kapalnya naik turun, itu yang nanti akan menyebabkan cepat terjadinya kerusakan pada generator di kapal. Makanya kalau kapal-kapal yang menggunakan kren ataupun yang tidak, itu biasanya yang lebih awet itu yang tanpa menggunakan kren. Contoh, mungkin kalau kalian pernah lihat di kontainer, dia ngangkat kontainer segitu besarnya, dia kalau ada jadi kren darat, kalau menggunakan kren nggak apa-apa, nanti masinis 3 yang akan kerepotan nantinya, karena jumlah generatornya terbatas. Dia harus melakukan perawatan supaya proses bongkar muatnya nanti akan berjalan dengan diharapkan siap berjalan dengan lancar. Sedangkan dia jaga menurut sifatnya, ya, dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah jaga rutin. Jaga rutin itu dilaksanakan secara rutin. Terutama nanti kalau kalian melaksanakan pralat, ya, nanti kalian akan melihat atau mengobservasi di lapangan bahwasanya masinis ataupun muallim jaga itu ya rutin sampai dia melaksanakan jaga terus dari kalian set on sampai kalian set off atau selesai pralat, kecuali kalau dia nanti dipromot atau dia sudah set off, ya. Jadi misalnya kalau di kamar mesin masih disempat itu dia kerjanya itu atau jaganya itu jam 4.08, dia nanti akan melaksanakan jinak jaga dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, 4 subuh sampai jam 8 pagi, gitu seterusnya sampai dia nanti set off atau selesai. Setelah 48 nanti akan naik lagi 48, 812. Siapa yang melaksanakan jaga 812? 812 itu adalah kepala kerja atau second engineer, atau mungkin di kapal-kapal jenis Korea, kapal-kapal perusahaan Korea itu adalah first engineer. Sedangkan untuk regulasi yang ada di Singapura itu tidak ada first engineer, tetapi adalah adanya second engineer. Itu ya, secara rutin. Apa yang dilakukan? Pengambilan ada namanya logbook. Nah, pengambilan jurnal mesin. Jadi jurnal mesin yang diambil apa? Temperatur gas buang mesin induk, temperatur air pendingin, temperatur air laut, putaran mesin dan lain-lain. Itu sesuai sudah ada di logbooknya. Itu namanya logbook. Jadi kalau kita melaksanakan jinak jaga itu kita tulis di logbook. Nah, oke. Yang kedua adalah jaga darurat. Jaga darurat dilaksanakan pada saat kapal sedang darurat. Bagaimana yang keadaan darurat itu? Ada yang tahu? Contoh, cuaca buruk. Contohnya cuaca buruk. Keadaan darurat itu suatu kondisi, ya, kapal itu tidak aman. Ya. Disebabkan karena apa? Ada yang tahu? Keadaan kapal. Bukan.
kerusakan mesin itu dianggap sebagai keadaan darurat. Ya, bayangkan mesinnya rusak, kapal itu terombang-ambing, ya, nah di situ ada karang, airnya, ya, bisa kandas. Ya, kalau kandasnya di karang, kandasnya di pasir, kalau kandasnya di karang bisa robek nanti lambung kapalnya. Itu, ya. Terus selain kandas apa lagi? Kebakaran, ya, kebakaran itu bisa disebabkan karena faktor internal, bisa disebabkan karena faktor usia kapal. Ya, faktor awak kapal, contohnya apa kebakaran? Rokok sembarangan. Ya, rokok sembarangan. Misalnya kopi. Ya, kopi memasak di dapur. Nah, karena ombak, minyak gorengnya tumpah, akhirnya ya terjadi konflik, terjadi kebakaran. Itu. Ya, faktor kapal. Nah, faktor kapal mungkin instalasi dari kapal tersebut kurang bagus lah instalasinya. Ya, beberapa kapal yang pernah saya ombak itu kapal buatan Cina dengan kapal buatan Jepang. Itu instalasinya itu berbeda. Ya, Cina yang wah nyala udah jumper sana jumper sini. Makanya kalau sampai misalnya kapal itu ada tikus, nah ke kapal ada yang digigit tikus, kabelnya bingungnya minta ampun, nyari ke kabel yang sampai putus tersebut. Sedangkan kalau untuk yang kapal buatan Jepang itu wiringnya sudah jelas. Oh iya, ini arahnya kemana, ini saklarnya kemana, kabelnya kemana, dan penataannya itu lebih rapi kalau buatan Jepang itu. Ya, oke. Selanjutnya jaga khusus. Jaga khusus ini dilaksanakan ketika kapal sedang dilakukan perawatan atau naik galangan atau naik dock. Ya, kalau kapal sedang docking, kalau kapal sedang docking itu seluruh permesinan di kapal mesin itu dimatikan semua. Ya, seluruh permesinan dimatikan semua sehingga apa? Sehingga tidak ada air laut atau tidak ada kelistrikan. Jadi yang di kapal itu hanya lampu saja. Ya, hanya lampu untuk perbaikan perawatan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dock. Tetapi karena kita di Indonesia biasanya banyak yang dihandle oleh orang kapal. Itu, ya. Nah, jaga khusus apa? Ya, kalau kapal ada di galangan nggak mungkin kita tidur di kapal. Jadi rata-rata kalau memang perusahaannya Bonafit itu kita diberikan tempat akomodasi oleh perusahaan di hotel lah. Tetapi kalau di Indonesia ini dikasih hotel, tetapi lebih milih pulang ke rumah. Nah, mungkin karena rumahnya dekat dengan galangan tersebut. Gitu, ya. Jadi jaga khusus ini hanya jaga kita sedang mengawasi terjadinya perawatan atau perbaikan yang dilaksanakan oleh orang dock. Nah, yang dikerjakan di dock itu apa saja? Yang tahu? Yang tahu? Yang dikerjakan di dock itu contohnya adalah sunblast, ya, pembersihan lambung kapal, ya, pembersihan lambung kapal. Jadi mungkin karena banyak kritiknya, ya, itu hanya bisa dikerjakan di dock. Kalau kapal sedang beroperasi itu tidak bisa dikerjakan. Nah, dock itu pun macam-macam jenisnya. Nanti akan kita bahas. Ya, oke. Selain pengerjaan perawatan lambung kapal, juga perawatan main engine minimal harus buka 1 silinder. Itu ketentuan dari SOLAS. Minimal buka 1 silinder dibongkar di situ, termasuk sub propeller. Sub propeller itu dicek betul-betul, jangan sampai nanti setelah dari situ malah propellernya bermasalah, bocor dan lain-lain. Itu harus dicek di sana. Ya, inilah ketiga dinajaga menurut sifatnya. Nah, pengaturan dinajaga mesin itu
harus dilihat dari jenis kapalnya. Antara kapal kontainer dengan kapal takbut itu berbeda pengaturan dinas jaganya. Jadi kalau takbut awak mesinnya itu hanya 4 orang, jadi 1 orang saja yang melaksanakan jaga. Nah, ada juga yang modelnya itu 6 jam, jadi 6 jam baru gantian. Untuk kapal-kapal yang terbatas, ya, misalnya offshore atau mobile offshore drilling unit, itu 6 jam sip-sipannya. Ya. Terus pengawasan mesin. Jadi kita pengawasannya ada beberapa cara. Dengan cara observasi langsung, melihat langsung, oh ya, mesinnya temperaturnya aman tidak. Ada juga dengan menggunakan CCTV. Ya, di engine control room itu dilengkapi dengan CCTV. Oh ya, ini temperatur. Ada juga sudah menggunakan monitor. Di monitor diklik, oh ya, temperaturnya normal seperti ini. Ya. Terus pengalaman dari awak kapal itu berbeda-beda. Ya, mungkin yang baru lulus dia pengalamannya hanya kadet. Biasanya di dinas jaganya itu disambung dengan oiler yang sudah pengalaman. Jadi kalau ada masalah oiler itu bisa backup. Ya. Terus keselamatan. Ya, faktor keselamatan ini penting. Ada di kapal, hampir semua kapal pasti tertulis safety first. Ya, apa itu safety first? Utamakan keselamatan. Tetapi kenyataannya banyak anak buah kapal yang ya dikasih berapa malah disimpan buat pulang. Ya kan? Kasih sepatu sayang, malah milih sendal itu. Ya, jadi buat gengsi-gengsi yang di rumah kalau kasih tahu off baru gengsi yang pakai berapa kan gagal perusahaan A, perusahaan B gitu. Ya, itu banyak terjadi di Indonesia. Terus peraturan. Nah, ketetapan peraturan biasanya setiap perusahaan pelayaran itu sudah memiliki aturan-aturan yang berhubungan dengan pengoperasian kapal. Tetapi terkadang pimpinan di kapal itu ya tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya model cowboy istilahnya, ya cowboy itu udah yang penting mesin jalan, terserah kamu lah. Nah, kayak seperti itu. Ada juga yang benar-benar menerapkan. Contoh sederhana, kalau pimpinannya merokok di kamar mesin, saya rasa seluruh anak buahnya pun dia nanti akan mengikuti jejak dari pimpinannya. Itu, ya. Jadi setidaknya dan ketegasan dari pimpinan di kapal itu penting. Ya. Jadi kalau misalnya pimpinannya udah karena mungkin anak buah kesayangannya, nah, nanti akan terjadi kecemburuan di sana. Gitu. Jadi peraturan ini bisa ditegakkan atau tidak yang tergantung dari pimpinan di kapal tersebut. Terus pengoperasian secara normal, baik itu kapal mau belayar, kapal berat ataupun kapal sedang sandar, ya itu harus dicek betul-betul, jangan sampai nanti jaga tetapi malah tidur. Ada yang seperti itu kalau di Mako? Ada yang sudah jaga di Mako? Ya. Tuh, ya. Nah, ini pengaturan dengan jaga. Jadi bisa mempertimbangkan kondisi dari mesin ini. Ya. Ada beberapa kapal yang tidak ada engine control room-nya. Jadi jaganya itu liar. Keliling kamar mesin setiap setengah jam atau 1 jam dia keliling. Ada yang hanya bisa monitor dari engine control room atau SCR. SCR itu biasanya dilengkapi dengan AC. Tapi kalau yang liar untuk kapal-kapal yang kecil, ya di bawah 3.000 biasanya itu nggak ada AC-nya, ya udah liar. Ya. Nah, ini pengaturan bina jaga, baik itu di deck ataupun di kamar mesin. Orang deck 48 itu chief officer, second engine 48 second engineer. Sorry, tadi saya menjelaskan yang 4 engineer. 4 engineer-nya itu yang 812. Nah, regulasinya antara Korea dengan Singapura itu agak berbeda memang dalam pengaturan bina jaga ini. Ya. Terus 12.4 itu pasti third engineer. Itu sama. Jadi orangnya lainnya sedang istirahat, kita tidur, sedangkan
kita kita sedang tidur, masinisnya dijaga, sedangkan yang kalau masinisnya istirahat, yang lainnya iya kerja gitu ya. Jadi misalnya 12 siang, 12 malam dia jaga, tapi pagi yang lainnya kerja, dia sedang tidur gitu ya. Oke. Nah, petugas jaga atau mualim jaga ataupun masinis jaga, jadi setidaknya bisa mengatur kecepatan kapal. Misalnya kalau alarm gas buang, alarm dari mesin yang beroperasi itu, kita setidaknya harus tahu. Ada namanya troubleshooting. Ya, kalau misalnya ada alarm, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai alarm malah dimatikan alarmnya. Contoh sederhana, alarm buat kamar mesin, wah sudah di reset aja. Giliran buatnya penuh, bingung gimana cara buangnya. Itu. Terus mengerjakan persiapan untuk olah gerak, ya, olah gerak atau manuver. Nah, itu untuk manuver harus disiapkan, ya, ada namanya OHN. Ada yang tahu OHN? Hour notice. Jadi 1 jam sebelum kapal berangkat ataupun 1 jam sebelum kapal tiba, kita harus menyiapkan. Jangan sampai nanti 1 jam sebelum berangkat tapi mesin hidup belum hidup. Nah, nanti kita diomelin sama KKN. Gitu. Ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup Pak. Ya, cukup. Sekarang saya tanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan jaga khusus? Jaga yang bertempat khusus. Ya, dalam bentuk apa? Dilaksanakan kapan jaga khusus itu? Pada saat kapal docking. Pada saat Kapal docking. sedang docking. Ya. Oke. Jaga laut. Apabila Jaga darurat. Oke. Tidaknya itu. Ya. Oke, demikian. Ada yang mau tanyakan sama di sini? ya, Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk materi selanjutnya setelah materi ini, nanti akan kita bahas tentang penggunaan alat-alat keselamatan pada saat kita melaksanakan pekerjaan di kamar mesin. Ya. Demikian untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih atas hadirnya. Selamat siang.